Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Farel Fatir dan anggota kelompok saya yaitu Alifia Fasliatun Nisa yang kali ini mungkin akan menyusul hadir atau mungkin masih belum bisa hadir karena memang masih terdapat kendala yaitu sedang dalam kondisi sakit gitu atau sedang dalam perawatan. Nah, nantinya mungkin akan menyusul atau mungkin akan memberikan support materi secara tidak langsung gitu. Nah, maka dari itu langsung saja saya Muhammad Farhan Fatir. Sebenarnya kali ini kita akan melaksanakan tugas yang seperti biasa dikerjakan, yaitu tentang data science yang dimana pada data science kali ini kita akan mengulas kembali materi dengan AI. Nah, kali ini sedikit perbedaan bahwasanya jika kemarin menggunakan Gemini AI. Sekarang kita masih sama, tetapi saya memberikan pendekatan baru dengan menggunakan notebook LM, sehingga data-data yang telah kita gunakan itu dapat diolah menjadi banyak hal lain yang dapat mendukung pembelajaran. Nah, maka dari itu langsung saja, kali ini topik yang akan kita bawa adalah yang pertama, inductive and deductive steps, classifier kategoris, K-nearest neighbor atau KNN dan lazy learning, multi-class problem transformation, dan model selection criteria. Nah, jadi ini adalah 5 keyword yang akan kita pelajari secara komprehensif pada tahapan kali ini. Nah, tentu saja materi ini kita ambil dari pertemuan yaitu tentang classification yang pernah diajari pada pertemuan yang keempat. Nah, maka dari itu langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan promnya juga, yang dimana promnya itu memposisikan sebagai dosen dari data science yang mengajarkan kita terkait kategori-kategori ini. Nah, sebelum itu, setelah mengisi data dengan menggunakan fitur Deep Search pada notebook LLM dan di sini sudah banyak sekali data yang diambil dari Gemini AI. Nah, tentunya ini dapat menjadi landasan belajar kita atau sumber-sumber utama belajar kita yang nantinya akan dapat mendukung kita secara efektif dalam pembelajaran kali ini dan kedepannya. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah terdapat lebih dari 60 data yang kita gunakan yang sudah kita impor. Jadi tentu saja sekarang dari data-data atau bensin yang sudah kita isi ini langsung saja kita mencoba menggunakan prompt yang telah kita buat. Kamu bertindak sebagai dosen pengajar data science yang interaktif, adaptif, dan praktis. Yang targetnya adalah mahasiswa level beginner hingga intermediate. Gunakan bahasa yang jelas dengan menjelaskan topik-topik berikut. Inductive dan deductive step, classifier kategoris, Skinner snake boards, dan lazy learning. Nah, langsung saja ya. Nah, tapi sebelum kita mencoba mulai prom ini, tentunya keunggulan dari notebook LM sendiri itu adalah kita dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di sebelah kanan ini. Fitur studio ini agar kita dapat mempermudah proses pembelajaran kita. Nah, maka dari itu langsung saja di sini saya nantinya setelah kita belajar dari hasil prom ini, kita akan mencoba fitur ini, yaitu seperti slide presentasi yang dimana kita dapat melihat visual presentasi secara langsung, kemudian juga ada infografis, bahkan juga sampai ke tabel data hingga kita dapat melakukan quiz. Nah, maka dari itu langsung saja ya. Yang pertama, kita langsung saja klik ini, kita enter dulu. Oke, sebentar. Mungkin sepertinya ini kebanyakan ya. Oke, kita sudah cukup. Jadi langsung saja kita langsung saja menggunakan promptnya untuk belajar. Nah, sebelum itu karena memang ini materi sudah dipelajari, mungkin kita akan coba review kembali ya dari materi kuliah yaitu tentang classification. Karena sebelumnya sudah belajar evaluasi, nah kita agak mundur sedikit ya membahas atau mengulas kembali tentang klasifikasi pada materi kali ini. Nah, jadi di sini tentu saja sudah disinggung juga terkait classification task di mana ini adalah classifiernya juga sebagai contoh classification yang umumnya atau yang paling simpelnya itu adalah deteksi email yang spam atau tidak spam. Nah, di sini juga sudah dijelaskan nih salah satu dari keywordnya tadi seperti inductive step dan deductive step. Yang mana inductive step itu adalah create a model using a certain classifier yang dimana kita menciptakan atau membuat sebuah model yang menggunakan classifier yang telah kita buat. Tentunya deductive step apply the model on unlabeled or unclassified instance. Jadi perbedaannya mungkin inductive dan deductive ini mirip seperti supervised dan unsupervised learning. Yang dimana supervised learning itu yang dimana supervised learning kita setelah mengajari sistemnya terlebih dahulu untuk belajar, sedangkan deductive step itu sistemnya yang belajar sendiri untuk mengenali polanya sehingga hasilnya nanti adalah
klasifikasi begitu. Di sini juga ada materi-materinya seperti zero error, one and rule, dan juga ada algoritma sendiri yaitu algoritma Kinnear Snake Board dan juga percabangannya yaitu lazy learningnya tadi. Ini juga ada type of classifier ya, ada yang binary versus multiclass, deterministic, linear dan non-linear, serta global versus lokal. Nah, ini juga sudah jelaskan yang nantinya bakal kita coba kulik lebih dalam melalui notebook LM ini, karena memang sudah banyak juga materinya dan sudah kita kutip dari berbagai sumber yang tentunya dapat menjadi hal-hal baik juga dan tentunya membuat pembelajaran kita lebih mendalam begitu. Nah, maka dari itu langsung saja kita mencoba untuk mempelajari. Oke, jadi di sini sudah ada daftar isi singkat ya, ini mana terdapat kuis diagnostik awal dan jalur belajar. Ini tujuannya buat refresh kita sendiri. Yang kedua yaitu adalah rencana belajar adaptif atau roadmap-nya. Nah, barulah yang paling penting itu ada di sini. Topik 1 hingga topik kelima yang terdiri dari keyword yang telah kita buat. Nah, sekarang kita langsung coba quiz awal dulu ya. Logika AI. Jika sistem diberi ribuan foto kucing untuk menarik foto kucing baru, pendekatan apa yang digunakan? Induktif atau deduktif? Nah, ini sudah dijelaskan tadi karena jika sistem diberi ribuan foto kucing untuk menarik kucing baru, tentu saja ini adalah pendekatan deduktif karena dia oke, deduktif ada induktif. Nah, jadi itu bisa kita harus cari tahu dulu. Kategori algoritma apa yang pelajari distribusi gabungan, generatif atau diskriminatif? Lazy learning, mengapa Kinder's Number disebut lazy learner? Multiclass, jika memiliki 4 kelas target menggunakan strategi one versus one atau OVO, berapa banyak model binary yang harus dilatih, dan trade-off jika model Anda sangat akurat di data training tapi hancur lebur di data testing, model Anda mengalami overfitting tentu saja. Nah, sudah jawabannya. Yang pertama itu adalah induktif karena memang kucing ini sudah dikelompokkan berdasarkan datanya atau sudah diklasifikasi. Yang kedua itu adalah generatif. Yang ketiga, karena tidak membangun model saat training, hanya menyimpan data. Jadi dia menyimpan datanya itu mengelompokkan berdasarkan area-area tertentu. Yang keempat adalah 6 model atau 4 kali 3 per 2. Yang kelima pastinya adalah overfitting. Tentu saja jika hasilnya bagus, tetapi data testingnya hancur, itu yang berarti ini bukan hal yang relevan atau bukan sebuah model yang baik yang kita gunakan. Begitu. Nah, sekarang langsung saja ini kita boleh skip dan langsung kita belajar ya. Induktif dan deduktif step. Pembelajaran induktif atau bottom up, yang dimana kalau induktif itu kan bottom up, yang artinya kita mencoba untuk mempelajari dari bawahnya dulu, baru ke atas. Dalam artian kita mempelajari hal terkecil atau hal yang mendetail lebih dahulu. Berkebalikan dengan top down. Top down itu adalah hal yang di paling atasnya atau permasalahan utamanya kita pelajari, kemudian baru kita mencoba untuk masuk ke dalam fakta yang lebih spesifik atau data-data yang lebih ekspor gitu. Nah, tentu saja kalau konsep kuncinya induktif itu adalah data yang berhubungan dengan pola. Deduktif itu adalah aturan yang berhubungan dengan kesimpulan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa induktif itu seperti koki pemula. Anda mencicipi 10 jenis sup berbeda, Anda menyadari yang warnanya merah biasanya pedas. Anda menarik kesimpulan atau pola sendiri. Kalau deduktif, Anda membaca resep cabai sebelum pedas. Jika Anda melihat cabai di sup baru, Anda langsung tahu itu pasti pedas. Jadi ini ada perbedaan sebuah konsep mendasarnya ya, atau secara konseptualnya perbedaan atau analogi dari induktif dan deduktif ini. Nah, ini juga ada rumus formalitas. Dalam induktif kita harus mencari hipotesis H dalam ruang hipotesis H. Sehingga fungsi Hx sama dengan Fx untuk fungsi target F berdasarkan dataset D. Sama dengan dalam kurung kurawal X, X1, Y1 hingga Xn, Yn. Begitu. Nah, bayangkan sebuah piramida terbalik. Induktif titik data di bawah naik membentuk teori puncak. Deduktif satu teori di puncak turun menyaring kasus-kasus spesifik di bawah. Ini adalah contoh kode Python-nya. Yang dimana tentu saja dalam melaksanakan pendekatan deduktif itu dia menggunakan di sini tentu saja dia akan menggunakan pandas untuk melakukan visualnya dan juga sklearn itu yang menggunakan algoritma decision tree gitu. Nah, jadi di sini kita diberikan data suhu bahwa suhu 9 sampai 12 itu artinya eh oke, dari data suhu kita diberi data suhu 9 sampai 12. Main ya tidak ya tidak. Main ya tidak ya tidak. Nah, tentu saja eh dari deduktif aturan pakar ya kita membuat aturannya dulu. Jika suhu lebih dari 20 maka main. Return ya atau true. Jika suhu lebih dari 20 atau else atau tidak, maka jawabannya adalah tidak. Nah,
Seperti ini juga perbedaannya dengan pendekatan induktif tadi, karena di sini X didefinisikan sebagai suhunya, yaitu itu adalah karena X itu adalah data awalnya, yaitu adalah data yang keluarkan atau outputnya, begitu. Jadi induktif modelnya adalah mesin mencari pola sendiri dari data. Jadi begitu. Output yang diharapkan keduanya menghasilkan ya, tapi dengan cara yang berbeda. Memang sistemnya mampu memahami, tetapi yang kita lihat atau highlight di sini adalah cara bagaimana sistem tersebut mampu mengenali kedua atau mampu mengenali dan menghasilkan pola-pola tersebut dengan cara yang berbeda. Oke, selanjutnya, apakah kalkulator termasuk induktif atau deduktif? Nah, ini tentu akan menjadi pembelajaran bagi kita juga. Nah, di sini sudah ada ininya ya, sesuai dengan sumber-sumbernya di sini bisa kita buka juga. Dan sini sudah kita coba dibuka langsung dari notebook LM-nya tadi. Jadi ini memang cukup apa ya, cukup gampang atau cukup jelas ya untuk kita pelajari ke depannya. Nah, begitu juga di sini ada. Oke, juga di sini ada soal-soal dan kuisnya juga. Nah, mungkin itu untuk yang pertama soal uh, inductive step dan deductive step. Kita sudah mempelajari nih logika awal dari induktif dan deduktifnya tadi. Nah, di sini saya sambil mencoba ya karena mungkin membutuhkan waktu. Jadi di sini saya coba mencoba untuk membuat tabel-tabelnya. Untuk mencoba menggunakan studio ini agar nanti bisa kita coba untuk pelajari. Di sini ada peta pikiran, ada data, slide presentasi, bahkan juga kuis, guys. Begitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu classifier kategoris. Algoritma klasifikasi terbagi dua, taksonomi utama, generatif AI, yap, dan diskriminatif. Tujuan pembelajaran adalah membedakan probabilitas gabungan PXY dan bersyarat PYX. Memahami kapan menggunakan generatif versus diskriminatif, mengaplikasikan naive Bayes dan logistic regression di Python. Ini adalah tujuannya. Jadi, konsep kuncinya adalah generatif itu memodelkan bagaimana data dihasilkan. P, X, Y, P, Y. Contoh naive Bayes. Diskriminatif adalah fokus pada garis batasan keputusan. Jadi P Y per X. Contohnya itu seperti logistic regression. Jadi kan logistic regression itu setahu saya itu adalah hasilnya itu adalah true or false atau sebuah nilai numerik yang memiliki dua kondisi yang bisa dijadikan sebuah kelas begitu. Nah, intuisi atau analoginya, bayangkan Anda membedakan tulis lukisan Van Gogh dan Picasso. Generatif, Anda belajar keras cara menulis gaya Van Gogh, lalu belajar melukis gaya Picasso saat melihat lukisan baru. Anda menebak itu lebih cerip caraku melukis gaya Van Gogh. Sedangkan diskriminatif, Anda tidak peduli cara melukisnya. Anda cuma mencari ciri khas pemisah. Jadi, caranya itu kalau generatif itu cenderung bagaimana cara kita menghasilkan. Tapi kalau diskriminatif, cara kita membuat atau memutuskan dengan melihat pola suatu hal tertentu begitu. Nah, jadi ini ada rumus pentingnya dengan teorema Bayes untuk generatifnya juga bisa dilihat di sini. Ilustrasinya seperti ada scatter plot dua kelas. Generatif menggambar dua lingkaran atau elips besar yang menyelimuti titik-titik distribusi. Diskriminatif menggambar satu garis tegas di tengah dua kumpulan tersebut. Jadi kebayang ya. Jadi nanti ada scatter plot, ada dua kelas nih. Ada data yang di atas, ada yang di bawah. Nah, dengan menggambar dua lingkaran atau elips besar untuk menyelimuti titik-titik atau menjadi distribusinya, diskriminatif itu menggambar satu garis, kalau generatif itu menggambar dua lingkaran gitu. Jadi dia memisahkan data berdasarkan lingkaran. Kalau diskriminatif itu menggambar satu garis tengah di tengah-tengah dua kumpulan titik tersebut. Jadi mungkin bisa lebih tergambar gitu. Ini juga ada contoh code-nya dan ini adalah kesalahan umumnya. Kita ketika memakai generatif untuk klasifikasi data berdimensi sangat tinggi tanpa data yang cukup. Diskriminasi biasanya bersifat lebih akurat jika fokusnya murni boundary dan datanya besar begitu. Nah, ini juga ada latihan dan ini ada sumber-sumber yang bisa kita gunakan yang nantinya silakan bisa kita pelajari di lain waktu atau bisa kita ekspor secara lebih mendalam. Nah, sekarang kita lanjutkan juga kepada yang ketiga, yaitu Kinero Snackboard. Jadi, seingat saya Kinero Snackboard ini adalah sebuah algoritma machine learning juga ya. Mungkin ada miripnya juga dengan generatif untuk Kinero Snackboard tadi. Nah, ini adalah jadi KNN itu mengelompokkan data-data ini memasuki kategori yang mana begitu. Ini adalah ilustrasinya yang memang itu adalah yang paling gampangnya untuk dipahami. Jadi, KNN adalah algoritma non-parametrik dan lazy learner. Ia tidak mempelajari persamaan matematika saat training, melainkan sekedar menghafal data dan menghitung jarak saat prediksi testing. Nah, jadi kita udah paham ya, mengapa KNN ini disebut lazy learner.
Karena memang KNN itu adalah dia tidak menghitung polanya atau tidak mencari pola, bukan tidak menghitung, tapi dia tidak secara matematis menghitung atau melihat jarak antar pola yang ada pada data-datanya. Sedang karena dia itu lebih menghafal dan menghitung jarak saat tahap prediksinya, sehingga dia itu cenderung mengelompokkan dibanding melihat pola-pola antar banyak data-data kelompok tersebut. Konsep kuncinya, lazy learner itu menunda komputasi hingga prediksi. Euclidean distance. Nah, intuisi atau analoginya, ketika kita ujian buka buku atau open book, eager learner, seperti neural network, belajar keras berbulan-bulan, training lambat, lalu ujian tanpa buku, prediksi cepat. Tapi kalau lazy learner, dia nggak belajar sama sekali, tapi membawa semua buku ke ruang ujian dan mencari halaman yang paling mirip dengan soal. Jadi, memang trainingnya ya, dia trainingnya di saat ujian, begitu. Tapi prediksinya memang lebih lambat karena dia tidak sehebat eager learner tadi. Dia harus belajar dulu berbulan-bulan. Ya memang trainingnya lebih lama, tetapi saat hasilnya dia bisa memprediksi secara lebih cepat. Itu ada kebalikannya juga ya. Ini adalah rumus jarak Euclidean-nya. Adalah X dan X hat itu adalah sigma NI sama dengan 1 XI dikurang X hat XI hat dalam kurung pangkat 2 begitu. Ilustrasinya sebuah titik baru. Misalnya sebuah titik baru berada di tengah kumpulan titik merah dan biru. Buat lingkaran yang mencakup K sama dengan 3 titik terdekat, hitung mayoritasnya voting. Nah, jadi anggapannya begini ya. Ini adalah titik yang A tadi. Ini adalah titik B atau kategori B. Nah, ini adalah titik yang masih dicari begitu. Ini sebenarnya masuknya itu ke kategori mana? Nah, dia ada kalau kategori A itu ada 3 neck bars, kalau kategori B itu ada 2 neck bars atau nilai yang paling mendekatinya. Makanya dia itu mencari key nearest neck bars sesuai dengan judulnya. Gitu. Nah, ini adalah contoh kode Python-nya ya. Dia menggunakan sklearn untuk import Lord Iris juga dan juga menggunakan key nearest neck bars classifier dan train test split untuk nge-splitting datanya. Jadi yang pertama, ini dia menggunakan iris atau load data iris yang kemudian uh, ini ada menggunakan scalernya. Jadi dia menggunakan X train scale dan X test scale. Jadi data untuk training dan data test itu di scaling menggunakan hal yang terpisah, secara terpisah. Nah, ini adalah modal dari KNN-nya. Nah, jadi dia menggunakan NX burst dengan nilai 3 dengan metrik yaitu Euclidean tadi atau menghitung jarak. Nah, barulah di sini adalah prediksinya. Jadi memang dia agak lambat saat datasetnya benar. Kesalahan umum, lupa melakukan normalisasi atau standarisasi fitur. Jika fitur A rentangnya 0 sampai 1000 dan fitur B sama dengan 0 sampai 1, jarak akan didominasi oleh fitur A. Berarti kesimpulannya itu memang harus apa ya? Harus balance ya antara hal-hal tersebut. Begitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ya. Karena kini sudah, berarti kita akan coba lanjut ke materi atau topik keempat, yaitu multi-class problem transformation. Jadi, banyak algoritma fundamental seperti SVM atau super vector machine dirancang hanya untuk memisahkan dua kelas biner, yaitu contoh seperti true atau false, untuk mencari klasifikasi multiclass seperti apel jeruk pisang. Kita mentransformasi masalah menggunakan meta strategi one versus rest atau one versus one. Jadi tujuannya tentu saja kita memahami cara kerja one versus rest dan one versus one, menghitung jumlah classifier biner yang dibutuhkan dan menggunakan API scikit-learn untuk multiclass. Gitu. Jadi konsep kunci dan rumusnya adalah OVR itu melatih C atau nilai C ini sebuah buah classifier, sebuah melatih C buah classifier. Kalau OVO adalah melatih C min 1 per 2 classifier. Pasangan satu lawan, satu lalu voting. Gitu. Intuisi atau analoginya, kalau misalnya di turnamen olahraga itu ada 4 tim A, B, C, D, One versus Rest, tim A melawan gabungan All Star B, C, D, siapa yang skor kepercayaan tinggi dia menang. Kalau OVO, formatnya penuh. Jadi A versus B, A versus C, dan semuanya itu dilawan. Tim dengan kemenangan terbanyak akan voting dan menang. Ilustrasinya visualisasi decision boundary OVR memperlihatkan irisan latar belakang abu-abu melawan satu warna. Sedangkan kalau OVO itu memperlihatkan batas murni antar dua warna saja pada satu waktu. Nah, ini adalah contoh code-nya yang tentu saja masih menggunakan sklearn dan juga menggunakan support vector classifier. Nah, nantinya dia akan menggunakan perbandingan antara one versus rest dan juga one versus one classifier di sini. Jadi dia bakal membuat multi class dulu ya. Yang pertama dia membuat X itu max classification, lalu juga ada data yang dibagi atau di split dulu menjadi data train, data test,
X-train X-test, dan juga Y-train Y-test. Nah, juga akan dites dengan test size itu 0,3 dan juga memiliki nilai yang random gitu kan. Nah, binary classifier dasar atau BAT SVM-nya yang menggunakan SVC, probability true dengan random state bernilai itu 42. Sehingga di sini ini adalah kode untuk menggunakan one versus rest, di mana OVR model sama dengan one versus rest classifier, over model fit X train, Y train, dan print over estimator count. Jadi dia akan menghasilkan outputnya itu adalah 4 dengan dari data yang lebarnya itu tadi ada 25-nya tadi. Nah, ini adalah one versus one. Nah, ini ada kesalahan yang terjadi ketika kita memilih OVR pada algoritma dan setelah latihan terburuk terdapat jumlah sampel karena OVR menggunakan seluruh data di setiap iterasi. Pada kasus SPM besar, OVO seringkali lebih cepat karena ukurannya subsetnya lebih kecil gitu. Karena one versus rest itu dia kan menggunakan atau membandingkan data secara langsung pada semuanya. Sedangkan one versus one dia membagi dulu baru dia melakukan klasifikasi. Begitu. Nah, yang terakhir adalah soal multi model selection kriteria. Contoh ringkasannya adalah tidak ada satu model yang cocok untuk semua masalah. Jadi memang model itu dicocok selalu ada kegunaan tertentu ya. Atau selalu ada skenario tertentu kapan kita menggunakan model terbaik untuk sebuah hal. Untuk melakukan untuk mengimplementasikan model tersebut pada sebuah skenario. Nah, tujuan di sini adalah kita disuruh memahami untuk bias dan variance, mengerti bahaya menggunakan hanya satu kali data speed dan memakai key vault, dan membaca metrik evaluasi klasifikasi. Nah, jadi konsep kuncinya adalah bias itu adalah error karena model terlalu sederhana atau underfitting. Variance, model menghafal data training, dan noise, jadi memang dia cenderung bukan belajar tetapi menghafal. Sedangkan key vault CV adalah data dibagi ke bagian dilatih bergantian. Bias variance, bayangkan belajar, jadi intuisinya, kalau bias atau bias dan variance itu bayangkan kita belajar mengendarai mobil. Kalau kita biasnya tinggi, kita kita cuma bisa belok ke kanan, itu artinya underfit. Kalau high variance, Anda cuma bisa mengendarai mobil ayah Anda yang berwarna merah di cuaca cerah. Dia terpaku kepada kondisi tertentu, overfit atau hafal mati. Jadi baratnya kalau misalnya kita belajar nih, belajar sebuah buku IPS, buku matematika, kita buku coding deh paling gampangnya. Dibandingkan kita memahami logika dari pemrogramannya, kita justru belajar menghafal sintaksnya begitu tanpa memahami secara utuh terkait pemahaman atau logika dari codingnya. Nah, ini menjadi hal yang buruk juga karena menghafal itu menghafal karena ketika kita cenderung menghafal mati sebuah hal, ini menjadi hal yang sulit untuk kita terapkan nantinya. Karena itu dapat berdampak buruk karena kita cenderung menghafal gitu. Bagaimana kalau misalnya kondisinya diubah? Tentu hafalan kita tadi yang tidak kita pahami konteksnya dapat menjadi hal yang sulit juga. Kalau pivot, nah mungkin begitu analoginya. Kalau cross validation adalah berlatih soal ujian dari 5 buku berbeda atau Q sama dengan 5 agar tidak kaget satu ujian asli. Jadi dia memahami berbagai skenario dari datanya agar dia bisa belajar. Nah, jadi adalah rumus metrik evaluasinya. Kalau recall itu dia true positif plus false negatif. Kalau precision itu true positif plus false positif. Jadi kurva U atau bias variance-nya saat kompleksitas model bertambah, training error turun, tapi tes error turun. Lalu naik lagi membentuk huruf U. Kita harus mencari titik lembahnya atau sweet spot-nya. Ini adalah contoh penggunaannya ya, masih seperti biasa juga sklearn. Jadi dia menggunakan data X-train, scale, dan juga Y-train dari topik 3 yang tadi. Nah, kemudian interpretasi metrik pada data testing. Dia menggunakan base model sama dengan grid search based estimator dan juga penjelasan output jika recall rendah di suatu kelas, model gagal mendeteksi. Nah, kesalahan umum saat kita menggunakannya adalah data leakage. Jangan melakukan normalisasi fitur standar Keylor sebelum melakukan train test split atau pivot. Lakukan selalu normalisasi di dalam sebuah pipeline. Nah, secara umum ya seperti ini aja teman-teman. Jadi kita sudah belajar secara ringkas ya lima um, terkait 5 topik tadi. Ini adalah cheat sheet-nya ya. Jadi ini adalah rangkuman-rangkumannya juga yang tentu dapat menjadi hal-hal baik juga yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, di sini saya juga sudah membuat nih. Kita akan coba melanjut menggunakan tools-tools dari Notebook LM ini ya. Jika kita buka di sini, kita sudah mendapatkan PPT hasil visualisasinya untuk memudahkan kita belajarnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, slide demi slide. Cetak biru tentang machine learning modern. 3 pilar machine learning berkinerja tinggi. Pilar 1 yang tentunya
efisiensi algoritmik dan pembelajaran dalam mengatasi bottleneck komputasi dan memahami fundamental pembelajaran konsep. Yang kedua adalah adaptasi arsitektur mentransformasi konstrain algoritma dasar untuk menangani kompleksitas dunia nyata dan seleksi model dan optimasi, memastikan kemampuan generalisasi dan mencegah overfitting melalui evaluasi ketat. Gitu. Nah, ini juga adalah masalahnya yang dimana masalah fundamental juga ada latensi linear serta kutukan dimensi. Selanjutnya adalah revolusi KNN graph, memindahkan beban komputasi. Jadi ini adalah KNN klasik, fase trainingnya juga fase inferensinya. Kemudian ini ada KNN graph ya. Ini ada fase training dan fase inferensi. Fase training itu adalah cukup berat, mempelajari jumlah tetangga optimal secara adaptif dan membangun topologi graf. Dan kalau fase inferensi mengganti perhitungan jarak dengan navigasi graf sederhana. Nah, ini adalah anatomi KNN grafnya juga dan fundamental pembelajaran algoritma FNS. Nah, kira-kira ini dapat menjadi hal-hal yang dapat kita pelajari juga. Nah, ini adalah metrik diagnostiknya ya tadi kan karena kita sudah belajar soal OVR dan OVO-nya tadi. Jadi di sini parameternya ini adalah pendekatan, jumlah classifier, ukuran data per training, sensitivitas imbalance, dan keunggulan utama. Jadi ini bisa kita lihat perbandingannya secara ringkas dari sini. Ilusi akurasi. Mengapa kita butuh seleksi model? Gitu. Mengevaluasi pada data latih selalu memberikan hasil yang terlalu optimis. Bahaya overfitting, sering bertambahnya parameter, model mulai menghafal noise. Ini menurunkan in-sample error secara artificial tetapi menghancurkan performa generalisasi di dunia nyata. Contoh noise ini gampang aja. Kalau kita di dunia nyata, kita menggunakan klasifikasi untuk suara. Misalnya nih, kita membuat sistem untuk mendeteksi suara suara burung merpati dengan suara burung gagak. Tentunya pasti ada noise dong, suara dari latar belakangnya. Contoh, ketika ini direkam ada suara mobil-mobilnya, dan tetapi juga terdengar jelas suara burung-burungnya. Gitu. Nah, mobil ini termasuk noise. Ketika model itu overfitting, noise ini juga akan termasuk pada hasil dari klasifikasi tadi. Karena memang yang artinya model ini belum cukup baik untuk digunakan atau memang tidak baik untuk digunakan karena model tersebut menganggap bahwasanya data dari suara mobil itu adalah data dari suara burung gagak atau suara burung merpati itu tadi begitu. Nah, ini adalah simulasi evaluasi rewardnya, otomatisasi dan optimalisasi dari grid search serta cetak biru pipeline machine learning yang adaptif begitu. Nah, ini jadi tentu sangat memudahkan kita dalam belajar ya ke depannya. Dan juga terdapat infografis juga yang kalau kita klik itu kita di sini kita bisa dapat mempelajari secara langsung atau secara ringkas begitu. Ini ada tradisional KNN, Kinder Snackboard, dan Artificial Neural Network. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya begitu. Jadi ini dapat memudahkan kita mempelajari materi-materi ke depannya. Dan tentu saja ini adalah bagan-bagannya. Di contoh nih, pembelajaran algoritmik Kinder Snackboard. Ini bisa kita buka lagi kira-kira percabangan itu bakal kemana. Jadi ya memang kita betul-betul memahami hasil-hasilnya. Ini kriteria seleksi model, ada Bayes variance trade-off, teknik sampling. Nanti bisa kita perlebar lagi. Lebih banyak, dan lebih banyak yang dapat membuat kita itu dapat mempelajari cabang-cabang. Nah, mungkin cukup sekian karena memang durasinya sudah cukup lama ya, sekitar 30 menit dan yang artinya kita sudah cukup belajar banyak ya pada materi kali ini. Nah, mungkin sekian dari saya sendiri. Saya mau Fatir dan Olivia Fasila Nisa mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.